Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Market Update tanggal 11 September 2025. Kemarin kita dapat kabar super bullish ya, yang bikin pasar saham itu all time high. Tapi di balik itu ada drama politik dan ketegangan geopolitik yang bikin kita harus ekstra waspada. Mulai dari The Fed, Trump, sampai konflik di Eropa. Ada apa sebenarnya? Yuk kita bedah satu persatu. Dari kabar yang pertama itu datang dari data ekonomi ya. Kemarin data Producer Price Index itu PPI atau harga dari sisi produsen itu mengejutkan pasar. Jadi ada penurunan sebesar dari 3,4% sampai 2,8% untuk core PPI, dan dari PPI-nya itu 3,1% turun menjadi 2,6%. Kenapa ini penting? Karena ini adalah sinyal awal bahwa inflasi sedang mendingin. Langsung aja trader dan investor itu berspekulasi The Fed akan memangkas suku bunga sebanyak 3 kali tahun ini. Harapan ini membuat pasar saham, khususnya saham teknologi, melonjak dan mencapai rekor tertinggi. Presiden Trump juga ikut bersuara nih, meminta The Fed untuk segera menurunkan suku bunga secara signifikan. Nah, terus kita lanjut ke drama The Fed. Untuk drama The Fed, di tengah drama data ekonomi juga, Komite Perbankan Senat baru saja menyetujui nominasi Stephen Miran sebagai Gubernur Federal Reserve. Stephen Miran adalah penasihat ekonomi top di Gedung Putih. Nominasi ini terjadi di saat Trump sedang berjuang di pengadilan untuk memecat Gubernur The Fed lainnya, yaitu Lisa Cook. Ini menunjukkan ada tekanan politik yang sangat kuat dari pemerintahan Trump kepada The Fed untuk memangkas suku bunga. Jadi keputusan The Fed kedepannya tidak hanya berdasarkan data ekonomi nih, tapi juga ada faktor politik yang bermain. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Selain drama ekonomi dan politik, ada kabar yang menambah ketidakpastian. Rusia dilaporkan melanggar wilayah udara Polandia, yang merupakan negara anggota NATO nih. Jadi Rusia baru aja menerbangkan beberapa drone ke wilayahnya Polandia. Ini adalah pelanggaran pertama ke wilayah NATO dan langsung mendapat kecaman dari banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden Donald Trump. Kejadian ini meningkatkan ketegangan dan menambah resiko geopolitik di Eropa. Resiko ini bisa saja membuat pasar kembali goyah, terutama jika konflik memanas. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kita punya 3 fakta penting yang saling berkaitan. Sinyal bullish dari data PPI, tekanan politik yang besar dari Trump kepada The Fed untuk rate cut, terus ada resiko geopolitik juga. Jadi market saat ini sedang merayakan data PPI, tapi di saat yang sama ada ketidakpastian besar yang mengintai. Semua mata akan tertuju ke data CPI malam ini, yang akan menjadi penentu apakah rally ini akan berlanjut atau tidak. Nah, terus gimana nih dari ancaman stagflasi? Jadi untuk ancaman stagflasi itu tidak sepenuhnya hilang ya. Tapi kabar baiknya, data PPI kemarin itu membuat ancaman sedikit berkurang. Mengapa ancaman stagflasi berkurang? Jadi sinyal inflasi itu kan mendingin. Data PPI yang turun itu membuat biaya produksi itu mulai turun. Ada kemungkinan besar inflasi tingkat konsumen atau CPI itu juga akan ikut turun nih. Ini langsung mengatasi satu dari 2 masalah utama stagflasi, yaitu inflasi yang tinggi. Jadi dengan data pekerjaan yang sudah terbukti lemah dan PPI yang mendingin, The Fed punya lebih banyak ruang untuk memangkas suku bunga. Pemotongan suku bunga bertujuan untuk menyuntikkan likuiditas ke pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung menyerang masalah kedua dari stagflasi, yaitu stagnasi ekonomi. Seperti itu untuk masalah stagflasi ya. Jadi kenapa nih ancaman stagflasi itu masih ada? Ujian sebenarnya itu adalah data CPI untuk malam ini. Jika CPI ternyata lebih tinggi dari perkiraan, kekhawatiran inflasi akan kembali menguat dan menghidupkan kembali ancaman stagflasi. Terus juga ada faktor geopolitik. Ketegangan di Eropa seperti drone Rusia yang melanggar wilayah udara Polandia itu bisa memicu kenaikan harga energi dan komoditas. Kenaikan harga ini bisa menjadi pemicu inflasi baru, terlepas dari data ekonomi. Terus yang terakhir itu ada tekanan politik. Tekanan dari Presiden Trump untuk memangkas suku bunga juga bisa menjadi resiko. Jika The Fed memangkas suku bunga terlalu cepat sementara inflasi belum sepenuhnya terkendali, itu bisa memicu inflasi itu kembali naik. Sebagai kesimpulan, data PPI kemarin itu memberikan harapan bahwa kita mungkin aja bisa menghindari skenario terburuk, yaitu stagflasi. Namun, ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Semua mata akan tertuju pada rilisnya data CPI nanti malam, yang akan jadi penentu utama. So, tetap waspada dan trading dengan rencana ya, dengan planning yang matang. Coba kita lihat ke ekonomi kalender lagi ya. Nah, untuk data yang hari ini akan keluar, itu akan keluar data di jam 7.30 malam nih.
yang penting itu sebenarnya core CPI dan CPI ya. Bisa lihat di sini untuk core CPI dengan forecastnya itu 3,1%. Semoga untuk actualnya itu datanya bisa lebih rendah dari 3,1% ini. Terus yang kedua ada CPI itu dari 2,7%, di forecastnya itu ada kenaikan nih, jadi 2,9%. Dan balik lagi gue mengingatkan bahwa data ini tidak bisa ditebak ya, jadi kita nggak perlu menebak-nebak untuk datanya ini keluarnya berapa. Plus biasanya ketika data keluar, seringkali harganya itu nggak langsung sesuai dengan actualnya itu berapa. Maksudnya gimana bang? Maksudnya kayak misalnya data NFP kemarin, kita bisa lihat data ketenaga kerjaan itu kan turun drastis, tapi justru harganya itu malah turun juga. Yang harusnya harganya itu naik, tapi malah ikutan turun. Jadi kita hanya perlu lihat nanti untuk datanya seperti apa, baru kita analisa dari segi price actionnya. Terus yang penting juga ada continuing jobless claims, ini data ketenaga kerjaan mingguan. Terus juga ada initial jobless claims. Jadi nanti untuk jam 7.30 malam kita perlu sangat hati-hati nih, karena data penting yang keluar itu banyak banget. Oh iya, terus untuk jam 7.15 ini ada ECB interest rate decision ya. Untuk forecastnya sebenarnya Eropa itu nggak pangkas suku bunga, tapi nanti kita perlu lihat juga, dan ini bisa mempengaruhi market juga nih. Coba kita lihat ke Fed Watch Tool. Nah, untuk Fed Watch Tool masih terbilang mirip nih sama kemarin. Jadi kemungkinan besar The Fed itu akan memangkas suku bunga sebanyak 25 basis point, untuk probabilitasnya itu 92%. Dan sebanyak 8% probabilitas The Fed akan memangkas suku bunga sebanyak 50 basis point. Untuk probabilitasnya tetap sama ya. The Fed bisa aja memangkas suku bunga sebanyak 3 kali nih tahun ini. Seperti itu, nanti kita perlu lihat update datanya itu tanggal 17 September ya. Nanti kita akan update juga di video berikutnya. Nah, coba kita lihat ke Farsight ya. Nah, untuk data Farsight itu ETF flow untuk Bitcoin itu, nah kemarin terbilang sangat besar ya. Ini belum include BlackRock. Itu ada inflow sebesar 530 juta, $3. Nah, ini terbilang gede ya. Jadi untuk ETF itu udah kembali inflow nih. Inflownya sangat besar. Mungkin juga pengaruh dari data PPI kemarin ya. Coba kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sayangnya dia walaupun inflow, tapi inflownya terbilang kecil nih. Dan di tanggal 9 September kemarin juga inflownya kecil ya, hanya BlackRock nih mencatatkan 44,2 juta dolar. Untuk 10 September, excluding BlackRock itu lumayan ya, inflownya 97 juta dolar. Tapi bisa dibilang ini inflownya belum terlalu signifikan nih dibandingkan dengan outflow dari tanggal 29 Agustus kemarin. Jadi kita perlu waspada juga untuk melihat ETF flow dari Ethereum. Nanti kita lihat juga dari price action-nya. Nah, kemarin itu ada yang request nih, bahas emas bang. Oke, ini nanti kita bahas emas ya. Kenapa sih kita perlu bahas emas? Jadi emas itu sebenarnya seperti asuransi bagi portofolio kita. Dalam dunia investasi, emas dikenal sebagai aset safe haven ya. Maksudnya saat kondisi ekonomi tidak menentu, ada ketidakpastian politik, atau ada risiko besar, investor itu akan menjual aset-aset berisiko seperti saham atau kripto dan memindahkan dananya ke aset yang lebih aman. Salah satunya itu adalah emas. Karena emas itu seringkali bergerak berlawanan dengan aset berisiko. Jadi kita tahu ya, di pasar itu ada istilah risk on dan risk off. Saat sentimen risk on, investor sedang berani mengambil resiko. Mereka beli aset seperti saham, bitcoin, atau kripto lainnya. Di saat ini harga emas cenderung turun kalau misalnya sentimennya itu risk on. Tapi kalau sentimennya risk off, investor sedang takut atau khawatir. Mereka akan menarik dana dari aset berisiko dan lari ke aset safe haven, seperti emas ya. Di saat ini harga emas biasanya naik. Jadi perhatikan pergerakan emas, naik atau turunnya bisa menjadi sinyal kuat tentang bagaimana para investor besar melihat masa depan ekonomi dan pasar global. Soal emas seperti itu, mungkin kita bahas ke price action-nya ya. Oke, kita langsung bahas ke price action emas. Pergerakan emas dia baru creating all time high nih di sini. Untuk 4 hour-nya bisa dilihat dia still bullish dan dia baru aja melakukan pullback nih. Untuk demand 4 hour-nya masih jauh ya, masih di sini. Nanti kita bahas dari 1 hour-nya, tapi kita lihat dari gambaran besar dulu ya. Untuk gambaran besar, nah di gambaran daily itu baru melakukan yang namanya break of structure. Ini dia habis konsolidasi terus break resistance ini sehingga dia break of structure dan demand daily-nya itu berpindah. Jadi demand daily terakhir itu ada di sini. Coba kita lihat dari weekly-nya itu bullish dengan dia break of structure di sini, dia break of structure dan demand weekly-nya tuh ada di sini. 4 hour masih di sini ya, dia bullish juga dan coba kita lihat di 1 hour. Nah, untuk 1 hour sebenarnya dia still bullish dengan last demand-nya itu sama nih dengan 4 hour-nya.
Coba gue bahas dikit ya, kenapa taruh demandnya di sini bang? Jadi bisa lihat di sini itu ada yang namanya inside bar, dan di sini juga inside bar. So gue nggak hitung ini sebagai pullback. Baru ini aja dia udah creating higher high, terus dia closing di bawah candle hijau ini. So kita bisa consider ini sebagai pullback. Kalau misalnya dia break dari resistance ini, baru kita bisa memindahkan demand 1 hour dan demand 4 hour-nya. Seperti itu untuk gold. So far masih good. Gak perlu FOMO ya di sini karena dia lagi creating higher high terus nih. Dan dia baru aja dia pullback. So kita perlu tunggu untuk harganya itu melakukan retracement dulu, atau seenggak-enggaknya dia itu pullback dulu gitu. Baru kita bisa memanfaatkan pergerakan harganya XAU. Kayak gitu. Jadi tadi kita udah bahas XAU itu berkaitan dengan sentimen. Kalau misalnya harganya naik, berarti investor itu lebih takut masa depan dan cenderung memilih XAU atau emas untuk investasi nih. Jadi kita tahu bahwa sekarang itu sentimennya emang lagi ke risk off atau ke safe haven. Tapi kita perlu lihat juga karena nanti kemungkinan besar akan ada pemangkasan suku bunga yang mengakibatkan aset-aset risk on itu juga bisa naik. Coba kita bahas langsung ya ke US 500 dulu nih. Untuk S&P 500, nah dia baru aja melakukan break of structure nih. Bisa lihat di sini ada resistance di sini dan dia udah melakukan break of structure. Coba kita bahas dari 1 jam dulu. Untuk 1 jam demand-nya itu ada di sini. Ini adalah demand 1 jam. Lihat dia masih ketahan ya di demand 1 jam. Per sekarang banget dia masih dalam kondisi pullback nih dan ketahan di demand 1 jam. Kalau misalnya kita lihat di 4 hour-nya, nah untuk 4 hour-nya itu dia good juga ya. Dia udah break of structure di sini, berarti kita bisa taruh demand 4 hour-nya itu di sini. Ini untuk demand 4 hour S&P 500. Gimana dengan daily-nya? Nah, untuk daily-nya bisa lihat di sini. Oke, ini belum dikonsider ya sebagai pullback, so dia emang baru keluar aja dari mother candle ini nih. Mother candle ini dia creating higher high lagi, dia creating higher high lagi. Jadi demand daily-nya masih di sini ya. Seperti itu untuk US 500. Coba kita lihat ke US 100 ya. Nah, untuk US 100 ini dia masih belum break of structure nih. Jadi untuk 4 hour-nya dia still bearish, walaupun dia ada keluar dikit, tapi gue nggak mau consider itu sebagai break of structure dulu. Dia belum MSS karena dia belum closing secara signifikan nih dari supply 4 hour ini. So kita masih tunggu juga ya untuk dia berhasil closing di atas supply 4 hour ini. Kemungkinan untuk data CPI ini bisa menjadi pendorong harga US 100 itu untuk closing di atas supply 4 hour ini. Tapi gue nggak mau menebak-nebak ya. Jadi kita hanya perlu lihat dari price actionnya nanti ketika datanya keluar. Tapi bisa jadi itu menjadi katalis ya untuk membuat price actionnya itu kembali bullish di 4 hour. Gimana dengan 1 hour-nya? Untuk 1 hour-nya actually itu dia udah bearish ya. Bearishnya di mana bang nih? Bearishnya di sini nih. Jadi dia udah creating lower low dari sini. Ini adalah pullback terakhir nih di 1 hour. Lihat dia pullback, creating higher high, pullback kecil, terus habis itu creating higher high dan dia closing di bawah demand 1 hour ini. So untuk 1 hour-nya itu udah back to bearish lagi dengan supply-nya itu ada di sini. Terus coba kita lihat dari time frame yang lebih besar nih, daily. Untuk daily sebenarnya dia still bullish dengan demand-nya masih di sini. Once dia daily-nya closing di atas supply 4 hour ini, itu bisa dibilang daily-nya itu juga ikut break of structure. Jadi daily-nya bisa pindah ke sini nih, demand daily-nya. Ini mungkin gua tandain dulu supaya nanti kalau misalnya dia udah break of structure, kita bisa pindahin demand daily-nya ke sini. Untuk sekarang pergerakannya masih sama, so kita tunggu aja untuk US Open malam ini. Seperti itu untuk US 100. Terus kita lanjut ke BTC. Nah, dari BTC ada kabar baik nih. Coba ya kita bahas ya. Ini dari 4 hour-nya dulu. 4 hour-nya itu baru saja melakukan market structure shift nih. Di harga 113.400, dia berhasil closing secara 4 hour di atas supply ini. So, bisa dibilang pergerakan pattern inverted head and shoulder ini itu bisa jadi valid nih. Kalau misalnya valid kemana bang untuk harganya? Kita ukur dari head ke neckline ini dan bisa kita dapatkan harganya itu targetnya itu di 119.300. Jadi sejalan ya sama analisa BTC kita yang kemarin. Per sekarang 4 hour-nya itu udah bullish dengan demand-nya itu ada di 111.300, 111.400 sampai 110.800. Jadi kalau misalnya harganya closing 4 hour di bawah ini, bisa dibilang trennya itu udah mulai berakhir atau melemah. Kalau pemanfaatannya mungkin kita lihat di 1 hour-nya. Untuk demand 1 hour-nya juga di sini nih. Jadi kita bisa menjadikan acuan ini sebagai support yang
kemungkinan bisa membuat harga BTC itu kembali menguat. Terus gimana dengan time frame besarnya? Untuk time frame besarnya still bullish, jadi dia masih ketahan di demand daily ini dan dia lagi mantul. Hopefully dia bisa closing secara signifikan di atas resisten ini. Kalau misalnya BTC closing di atas resisten ini, otomatis daily-nya itu udah valid break of structure. Per sekarang dia masih menuju ke supply daily ini ya. Supply daily ini bisa dibilang internal aja sebenarnya, tapi kita nanti perlu lihat pergerakannya kalau misalnya dia sampai sini. Ini bisa kita jadikan acuan untuk kita waspada nih. Kalau misalnya sewaktu-waktu BTC mengalami rejection dari sini, kita juga perlu waspada. Seperti itu untuk BTC, so far so good ya. Semoga dia bisa creating higher high dari sini dan menemukan momentum supaya harga BTC itu bisa melanjutkan kenaikannya. Coba kita bahas ke Bitcoin Dominance ya. Untuk Bitcoin Dominance itu daily-nya still bearish. Nah, untuk 4 hour-nya kita perlu tahu bahwa Bitcoin Dominance itu still bullish ya. Nah, kita coba lanjut ke 1 hour. Nah, 1 hour-nya itu dia udah market structure shift nih ke bearish. Dan per sekarang dia lagi ke reject di supply 1 hour ini. So, bisa dibilang untuk Bitcoin Dominance itu 1 hour-nya masih menjaga pergerakannya itu menjadi bearish. Ini lumayan bagus ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin Dominance itu turun, akan ada banyak money flow yang masuk ke altcoins. So hopefully dari pergerakan ini dia bisa creating lower low dan menembus demand 4 hour ini. Tapi perlu diingat juga ini adalah range trading kita. Per tanggal 25 Agustus kemarin, 24 Agustus, 25 Agustus kemarin, itu harganya masih nggak kemana-mana. Jadi bisa dibilang ini masih konsolidasi, jadi jangan buru-buru, kita perlu lihat untuk Bitcoin Dominance ini bisa lebih turun lagi. Kemana bang targetnya? Untuk target pertamanya itu bisa mencapai 55,38% dulu. Ini dari mana? Ini dari pergerakan yang ini nih. Nah, dari pergerakan yang ini nih, pergerakan yang Desember tahun lalu. Semoga dia bisa mencapai ini dan tembus dari level ini. Ini lumayan krusial ya untuk pergerakan Bitcoin Dominance. Terus coba ya kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum dia masih nggak kemana-mana. Bisa kita lihat di sini dia habis reject dari supply 1 hour ini dan dia masih berusaha untuk bisa closing di atas SNR ini nih. So kita tunggu aja. Ini pembahasannya masih sama sebenarnya dari kemarin. Untuk 4 hour still bullish, untuk daily-nya still bullish. Dua demand ini masih bisa menjaga pergerakan Ethereum itu tetap bullish gitu di time frame-nya masing-masing. Tapi sayangnya di 1 hour itu udah bearish. Di sini terakhir MSS-nya dan dia masih ketahan di supply 1 hour ini. Hopefully dari sini ada momentum untuk si Ethereum itu bisa creating higher high dari sini. So, balik lagi projection-nya sama, kalau misalnya dia berhasil closing di atas ini, kemungkinan besar dia bisa retest lagi nih ke area all time high yaitu 5000 dan targetnya masih sama di 5400. Ini 5400 dan target berikutnya itu ada di 6000. Untuk alasannya gue udah bahas di video sebelumnya, ini adalah angka-angka Fibonacci dan juga ada angka-angka psikologi yang bisa jadi target untuk penguatannya Ethereum. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita lanjut ke total IS ya. Gimana nih? Oh, nice. Lihat di sini total IS juga mengalami breakout ya. Walaupun breakoutnya belum signifikan, tapi bisa dibilang dia itu nggak langsung rejection kenceng gitu dari supply 4 hour ini. Lihat di sini dia udah breakout, terus dia masih konsolidasi di sini. So hopefully dia bisa langsung retest ke sini dan dia bisa langsung retest ke resisten ini. Kalau misalnya dia breakout dari sini, bisa dibilang daily-nya itu udah break of structure juga nih. Jadi bisa dikatakan bahwa ini low ini valid menjadi higher low untuk pergerakan cryptocurrency secara keseluruhan. Excluding stablecoins tentunya ya, karena ini total IS. Gimana dengan 4 hour-nya? 4 hour-nya itu demand-nya jadinya di sini. Ini demand 4 hour-nya. Terus untuk 1 hour-nya itu dia, nah di sini ada fake out ya. Tapi fake out-nya sebenarnya nggak fake out gimana ya? Soalnya dia nggak closing di bawah dari demand 1 hour ini. So bisa dikatakan 1 hour-nya still bullish, dia mampu ketahan dan dia udah break of structure nih di sini. Seperti itu untuk total IS. So 1 hour-nya still bullish ya. Oh oke. Karena dia udah break of structure, demand-nya itu pindah ke sini nih. Jadi kita nggak pakai low ini lagi, tapi karena tempatnya sama, kita hanya perlu adjusting sedikit. Ini udah bisa dibilang pullback ya untuk 1 hour-nya. Ini belum bisa dikatakan pullback, ini belum bisa dikatakan pullback. Seperti itu untuk total IS. Ada indikasi yang baik ya. Jadi bisa dibilang total IS-nya 4 hour-nya itu berhasil untuk bullish nih, dengan MSS-nya itu ada di sini. Good untuk cryptocurrency, semoga bisa melanjutkan rally-nya. Coba kita lanjut ke total 3 IS. Oke, untuk total 3 IS dia lagi ketahan nih di resisten ini.
Tapi bisa dibilang ini dia pullback doang ya, pullback creating higher high. Jadi demand 1 hour-nya itu udah pindah ke sini dan hopefully dia bisa creating higher high lagi nih. Untuk sekarang resistennya ada di sini dan resisten utamanya itu ada di sini. So kita lihat coba dari pergerakan yang lebih besarnya. Nah untuk daily ini ya, ini resisten utama kita nih untuk daily. Kita perlu melihat daily-nya itu bisa creating higher high dari sini. Ini resisten yang krusialnya. Kalau misalnya daily-nya berhasil closing di atas ini, kita baru bisa pindahin demand daily-nya itu ke sini. Kenapa ke sini, Bang? Karena ini adalah low terakhir yang menciptakan pergerakan harganya itu breakout structure. Nggak di sini ya, jadi di sini. Seperti itu untuk daily-nya. Bang, sebenarnya lu pakai metode apa sih untuk technical analysis? Untuk metode yang gue pakai itu sebenarnya simple market structure ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik soal simple market structure ini, gue bisa bahas di video berikutnya. Coba aja kalian komen kalau misalnya kalian tertarik untuk pembahasan ini. Oke, coba kita lanjut ke TAO ya. Jadi kemarin gue ada bahas soal TAO. Untuk TAO ini, kan gue kemarin bilang nih, kita perlu melihat reaksinya itu di SNR. Dan kebetulan banget kemarin gue abis buy lagi TAO di SNR ini. Dan ternyata dia nyampe ke sini, terus abis itu dia mantul kenceng ya. So bisa dibilang ini pergerakannya itu fake out di sini, ini fake outnya. Ini sebenarnya gue udah taruh SL plus di sini, terus dia kena, terus gue akhirnya ngantri lagi di sini dengan stop lossnya di sini. Dan hopefully swing ini masih bisa ketahan ya. Untuk pergerakannya still good, cuman ini lumayan jahat nih. Stop hanya lumayan jahat tuh, 1 hour-nya bisa dibilang itu udah jadi bullish lagi ya. Dengan MSS-nya ada di sini dan demand 1 hour terakhir itu ada di sini. So untuk penempatan stop loss itu bisa ditaruh di bawah demand 1 hour ini. Begitu untuk TAO. So far still good. Untuk 4 hour-nya masih bullish. Coba kita lihat ya 4 hour-nya gimana. Nah untuk 4 hour-nya ini udah bisa dikatakan pullback belum? Ini sebenarnya bisa dibilang ini belum pullback ya. So untuk 4 hour-nya itu masih di sini nih demand-nya. Walaupun bergeraknya di sini lumayan kenceng ya, tapi ini belum bisa dikatakan sebagai pullback. Kenapa? Dia nggak mampu nih closing secara signifikan di bawah candle hijau ini. Jadi bisa dikatakan ini masih terbilang inside bar. Kayak gitu untuk 4 hour-nya. Karena ini dia udah breakout, mungkin target pertamanya gue akan targetin dia bisa sampai sini dulu. Di area ini untuk target pertamanya dan bisa sampai ke SNR ini. Jadi kemungkinan kita bisa melihat pergerakannya itu akan mengalami rejection kecil dulu nih di sini. So kita tunggu aja untuk pergerakan TAO, semoga dia bisa creating higher high lagi. Karena gua ambil trade ini itu swing ya. Seperti itu untuk TAO. Semoga kalian juga dapat ya untuk pergerakan TAO ini dari outlook kemarin. Oke, terus kita lanjut lihat di hype. Nah untuk hype ini ada pergerakan yang lumayan bagus nih. Hype baru aja creating higher high lagi. Ini bisa dibilang dia lagi masuk price discovery ya. Untuk daily-nya, coba kita bahas dari daily dulu. Untuk daily-nya ini inside bar, jadi demand daily-nya masih di sini. Coba kita lihat ke 4 hour-nya. Untuk 4 hour-nya dia masih sama ya. Di sini inside bar, di sini inside bar, di sini masih inside bar. So, ini bisa dibilang momentumnya hype bagus ya. Momentumnya hype itu bagus dengan demand 4 hour-nya di sini dan demand 1 hour-nya coba kita lihat. Untuk 1 hour-nya dia udah mampu breakout structure belum? Oke, dia udah breakout structure ya. Jadi untuk demand 1 hour-nya itu ada di sini nih. Nah, seperti itu untuk demand 1 hour-nya. Kenapa di sini, Bang? Soalnya ini balik lagi ya. Ini adalah pullback terakhir sebelum dia melakukan breakout structure. Sebelumnya kan di sini demand 1 hour-nya, terus dia breakout structure, terus abis itu dia breakout structure. Nah, ini sebenarnya low yang lumayan valid. Tapi secara internal kita bisa menjadikan demand ini sebagai acuan untuk demand 1 hour-nya. Seperti itu. Nah, gimana dengan proyeksinya, Bang? Proyeksinya sebenarnya kalau misalnya dari sini, ini kalau misalnya gambaran besarnya, ini wave 1, ini wave 2, dan kemungkinan wave 3-nya itu 1618-nya bisa mencapai $80 ya. Tapi ini lumayan terlalu optimis. So, untuk target price-nya, untuk daily itu bisa dikatakan seperti ini ya. Ini gue mau coba scalp target. Oke. Sebenarnya target pertamanya udah tercapai di 54,72. Terus target keduanya itu ada di $60. So, kalau misalnya ada rejection di sini di $60 ini, kalian perlu hati-hati ya. Seperti itu untuk hype. Tapi kalau misalnya dia udah berhasil untuk breakout dari target-target ini, itu lumayan bagus ya. Indikasinya bahwa hype itu lumayan strong. Hopefully banget dia bisa mencapai target gue sih. Target gue itu ada di $80. Ini target utama gue.
Gimana kalau nggak tercapai bang? Ya udah nggak apa-apa. Soalnya kita kan udah taking profit nih di sini 54. Nanti kita taking profit lagi di 60, terus abis itu taking profit lagi di 80. Dan kalau misalnya dia mencapai ke 100, ini gue lumayan pesimis sih dia bisa mencapai ke 100. Tapi kalau misalnya ini mencapai ke 100, ya bagus, justru bagus banget ya. Karena di Fibonacci 1,75-nya itu sebenarnya 97,65 dan angka psikologinya 100. Dan biasanya kalau misalnya angka psikologinya itu 100, biasanya harga itu nggak mencapai ke 100 dolar. Tapi kita lihat aja nanti price action-nya ketika udah sampai di 80 dolar itu ya. Kita juga perlu lihat momentumnya seperti apa. So, still good untuk hype. Congratulations buat kalian yang ada beli, ada punya barang di hype. Semoga kalian bisa maksimalin cuan kalian. Seperti itu. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.